kakak yang solid dan solihah, silakan kita buka materi kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita ingat dengan kontrak belajar kita ketika di Zoom dan di GCR. Baik kakak, selamat menikmati, selamat menyimak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kebahasaan teks prosedur. Nah, Ustadz dan Ustazah yang akan mengajar di level 7 kali ini yaitu Ustadz Romli dan Ustazah Silviani. Kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah. Kedua, kalimat saran. Ketiga, kalimat pasif. Keempat, penggunaan kriteria atau batasan. Kelima, keterangan cara, keterangan tujuan, dan keterangan alat. Keenam, kata hubung menyatakan waktu. Dan terakhir, akhiran i dan akhiran an. Kalimat perintah. Pengertian kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan penutur atau penulisnya. Contohnya, cuci bersih sayuran, tuangkan minyak ke dalam wajan, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Selanjutnya, yang kedua, kalimat saran. Pengertian kalimat saran yaitu kalimat saran, kalimat berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya, sebaiknya bahan yang digunakan bersifat alami dan mudah didaur ulang. Untuk mendapatkan bibir yang maksimal, sebaiknya gunakan madu sebelum tidur. Nah, ini merupakan kalimat dari contoh kalimat saran. Ketiga, kalimat pasif. Pengertian kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan di dan ter. Contoh dari kalimat pasif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, di sini ada dua contoh kalimat. Nah, kira-kira contoh dari kalimat pasif yang mana? Nah, contoh kalimat pasif terdapat ada di kalimat yang kedua, yaitu tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, kenapa demikian? Karena kalimat kedua ini ditemukan ada kata kerja yang menggunakan awalan di, yaitu kata ditekan. Nah, jadi kalimat yang pertama ini masuk ke kalimat apa? Nah, kalimat pertama merupakan kalimat aktif, yaitu kebalikan dari kalimat pasif. Nah, kalimat aktif biasanya dalam kalimatnya menggunakan awalan pada kata kerjanya. Nah, di sini ditemukan kata menekan. Nah, itu perbedaan dari kalimat pasif dan aktif. Keempat, penggunaan kriteria atau batasan. Di sini sudah terdapat dua kalimat atau dua contoh. Yang pertama, angkat kaki kanan. Kedua, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, yang pertama itu tanpa batasan dan yang kedua itu dengan batasan. Nah, maksudnya apa ini? Nah, jadi di kalimat pertama di sini tidak ditemukan adanya batasan.
Nah, yang kedua, ditemukannya batasan. Nah, batasannya itu yang mana? Nah, batasannya itu pada kata setinggi lutut. Contoh lain misalnya, tuangkan 1000 ml air. Nah, kira-kira itu batasannya apa? Nah, batasannya itu 1000 ml kata dengan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Kedua, keterangan tujuan. Adverbial ini menambah informasi tujuan pada kalimat. Nah, biasanya keterangan tujuan menggunakan kata-kata untuk, supaya, agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Ketiga, keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Nah, biasanya menggunakan kata-kata berikut. Menggunakan, dengan menggunakan. Contoh, lukisan kain dengan menggunakan canting. Keenam, kata penghubung menyatakan waktu. Pengertiannya, kata hubung yang menyatakan waktu dengan menggunakan kata sebelum itu, sesudah, kemudian, ketika. Contohnya, sesudah bumbu dihaluskan, tuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, di sini ditemukan ada kata sesudah. Selanjutnya, tambahkan kecap, kemudian aduk rata. Nah, kalimat ini ditemukan kata kemudian. Terakhir, akhiran i dan akhiran kan. Di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, lumuri loyang dengan mentega. Kedua, lumurkan mentega pada loyang. Nah, di kalimat pertama, di kata lumuri ini menggunakan akhiran i. Nah, pada kalimat kedua ditemukan kata lumurkan. Nah, kata lumurkan menggunakan akhiran kan. Nah, itulah materi tentang kebahasaan teks prosedur. Nah, selanjutnya kalian buka Google Classroom masing-masing. Di sana Ustadz dan Ustazah sudah menyiapkan beberapa latihan. Nah, itulah materi yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian. Mari kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.